Shalom, selamat datang di ibadah online Army of God GMS Semarang. Aku percaya di hari yang luar biasa ini, perkara-perkara Tuhan atas hidup kita pasti akan tergenapi kok. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita persiapkan setiap hati, responi setiap firman yang akan disampaikan, dan ikutlah memuji dan menyembah Tuhan ya. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami, welcome home. Biar nggak ketinggalan informasi seputar Gereja Mawar Sharon, jangan lupa ya untuk subscribe di YouTube channel kami di GMS Jawa Tengah DIY. Dan juga follow Instagram kami di GMS Semarang. Buat kalian yang juga memiliki pergumulan atau rindu untuk didoakan, bahkan rindu untuk memiliki komunitas rohani yang saling menguatkan, jangan sungkan untuk hubungi nomor di 08222 30390. Sekarang waktunya kita untuk mengambil bagian dalam ibadah, yaitu memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening yang ada di layar, atau melalui scan QR Code yang ada. Buat teman-teman yang juga rindu untuk terlibat dalam pembangunan Gereja Mawar Sharon Semarang, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada dengan keterangan pembangunan GMS Semarang. Hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan perjamuan kudus yang akan dilayani setelah pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan diri ya teman-teman. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah hari ini kami boleh beribadah bersama. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar setiap telinga yang mendengar bukan hanya berhenti mendengar firman-Mu, melainkan kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap tanah hati yang akan menerima benih firman-Mu, biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, dan setiap benih yang disampaikan dapat bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah manis dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, are you ready to praise the Lord? Hallelujah! Hey! Hey! Hidupku di tangan-Mu, anugerah
terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kekuatan-Mu Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Army of God, say Jesus! Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku.
treasures are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spirit of love, joy and peace, you bring your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Sweet and bright in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, oh, my best friend, oh, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Oh, you're my best friend, Lord. Kau yang mengenal aku, Yesus. Siapakah aku, Tuhan? Kau jadikan anakmu. Jesus, I need you more. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I need you more. I need you more. I hunger and thirst. I need you more. Your presence, oh, your presence, oh, filling this place, filling this best
Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Hari ini Tuhan kami mau tundukkan hati kami untuk kami belajar firman Tuhan. Kami mau jadi orang-orang muda yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu sampai hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang memegang masa depan kami, Engkau Allah yang mengajar kami langkah demi langkah sehingga kami menjadi orang-orang yang seperti apa yang Kau janjikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak muda, Shalom AOG GMS Semarang. Ini saya, Celena, berada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya dari GMS Jakarta dikasih kepercayaan oleh gembala Anda, Pastor Bernard dan Pastor Anita untuk sharing firman Tuhan buat kamu semua. Hari ini dikasih judulnya adalah mood swing. Ya, apa itu mood swing? Pernah tahu bandulan enggak? Swing itu kayak bandulan ya, yang suka ke sana, suka ke sini. Siapa yang dari antara kalian yang suka moody? Kalau Celena sendiri kadang-kadang juga moody ya, namanya orang pasti kita semua punya mood. Apa sih mood swing itu? Orang swing ke sana, swing ke sini gitu ya. Mood swing adalah perubahan suasana hati yang kayak bandul. Ke sana, ke sini, berubah ke kanan, ke kiri gitu ya. Orang bisa bilang good mood, bisa bilang bad mood ya. Good mood, kemudian bad mood lagi. Saya juga nggak tahu kenapa bad mood itu dibilang bete gitu kan. Yang seringkali kita bisa bilang aku lagi bete nih gitu, nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Atau aku lagi good mood nih, ayo let's do something. Ya, kadang kita ini bangun tidur lagi good mood, bangun tidur fresh. Kenapa? Karena sepanjang malam bisa bobo, nyenyak. Karena good mood, wah langsung semangat gitu ya. Pagi-pagi langsung mandi, siap-siap mau sekolah atau mau ke kuliah gitu ya. Sampai di sekolah, sampai di tempat kuliah ketemu sama si dia, dicuekin. Langsung deh bad mood, langsung deh gak bisa dengerin pelajarannya, aduh langsung bete gitu. Pernah yang kayak gitu? Atau misalnya bangun tidur, langsung bete gitu kan. Kenapa? Karena sepanjang malam gak bisa tidur, sebanyak tugas, ini itu gitu ya, gak bisa tidur, bangun-bangun aduh badannya gak enak gitu kan, bete banget, aduh sebenarnya males deh hari ini mau sekolah, mau kuliah males gitu. Tapi ya gimana lagi, daripada nanti absennya bolong, ya udahlah pergi aja. Sampai sekolah udah males-males, disenyumin sama si dia, langsung deh good mood gitu ya, langsung pelajarannya semua ngerti gitu. Siapa yang pernah kayak gitu? Siapa yang pernah swing moodnya itu swing sebentar lagi bete, sebentar lagi good mood. Saudara, kita ini semua punya mood. Mau orang muda, mau orang tua, mau anak kecil, ya kan? Cuma bedanya apa? Bedanya anak kecil tuh paling jujur gitu kan. Dia bentar nangis gitu, habis itu happy. Bentar lagi dia ada yang gak suka, dia nangis, aku tuh cranky atau merengek-rengek. Nanti sebentar dikasih mainan, happy langsung ketawa lagi ya. Kita tambah besar sebenarnya sama aja sih, kita semua ini punya mood, punya good feeling atau bad feeling gitu ya. Nah, kenapa sih Tuhan itu kasih kita yang namanya mood? Karena kamu sama aku ini bukannya robot. Tuhan kasih kita mood supaya kita bisa merasakan hidup. Buat apa? Supaya kita itu alive. Supaya kita itu hidup. Bisa kebayang gak? Kalau misalnya kita ini flat gitu ya, datar. Gak ngapa-ngapain, rasanya biasa, semua sama. Tahu gak, mood itu sebenarnya supaya kita tuh bisa ngerasain sesuatu yang indah itu benar-benar indah, sesuatu yang happy itu benar-benar happy, sesuatu yang sedih itu benar-benar sedih. Itu kayak indera perasa nih, kayak lidah kita. Kalian bisa ngerasain kan makanan yang enak itu kayak apa sampai kepengen lagi makan ke sana. Karena apa? Karena enak banget. Coba kalau dikasih makanan yang gak enak atau sesuatu yang kotor, kan kita langsung gitu kan, langsung membuang, langsung gak enak, langsung merasa gak enak. Bayangkan kalau lidahnya itu gak bisa ngerasain apa-apa. Ya semua makanan rasanya sama gitu ya, atau bahkan gak ada rasanya. Bisa bayangin nih gak hidup kayak gitu tuh kayak apa gitu ya. Terus
Kalau misalnya makan sesuatu kalau dikasih kotoran pun rasanya rasanya nggak ada yang salah gitu ya. Nah, something wrong. Kalian nggak bisa rasakan apa-apa. Demikian juga dengan hati kita. Tuhan itu ciptakan kita punya mood. Karena Tuhan mau kita menghidupi hidup kita ini dengan lebih hidup. Kita bisa feel everything gitu ya. Bisa merasakan dengan all out. Demikian juga supaya ketika kita happy, ketika kita senang, kita tuh bisa kebahagiaan itu bisa full gitu ya. Bisa maksimal. Itulah kenapa Tuhan kita tuh kasih kita yang namanya feeling. Feeling itu bisa good, bisa bad gitu ya. Nah, saudara, apa sih yang mempengaruhi kita punya mood? Kayak tadi contoh yang Trena bilang, mood bisa bad, bisa good. Nah, apa yang bisa mempengaruhi kita punya mood? Sebenarnya yang mempengaruhi itu ada dua, ya. Yang pertama, sesuatu yang di dalam tubuh kita ini, yaitu yang namanya hormon, ya. Semua orang itu punya hormon, sesuatu yang zat kimia yang bereaksi di dalam tubuh kita. Nah, hormon itu bisa berubah-berubah, apalagi ada masa-masa perubahan. Contoh, masa pubertas gitu ya, masa beranjak remaja, itu semuanya berubah. Ada perubahan-perubahan, kayak kalau cowok kan dari suaranya kayak baby, mama, tiba-tiba gitu kan. Nah, itu ada perubahan hormon. Pasti something happen di dalam. Enggak, moodnya bisa tiba-tiba berubah. Itu sesuatu yang dari dalam. Kalau misalnya orang yang sudah dewasa, contoh dari enggak hamil jadi hamil, itu berubah semua. Nanti dari hamil melahirkan, dari punya baby di dalam perut, tiba-tiba babynya keluar nggak ada, itu hormonnya berubah lagi. Itu bisa mempengaruhi kita yang namanya mood. Apalagi kalau cewek setiap bulan kita punya yang namanya PMS gitu ya, premenstrual syndrome. Ya mau lagi dapet nih, waduh rasanya seneng susah gitu ya. Jengkel, wah itu jadi satu, bisa bayangkan ya, yang cowok-cowok itu biasanya kalau kamu lapar, nah kayak gitu tuh kira-kira, rasanya mau dimakan semua. Nah apalagi kalau kita lagi sakit, lagi gak enak badan, itu bisa moodnya bisa berubah-berubah. Atau kurang tidur, simple as kayak kurang tidur, kayak tadi yang Celena bilang di awal, contohnya kalau kurang tidur, bangun tidur rasanya kayak males lah gitu, mau ngapa-ngapain, gak mau ngapa-ngapain gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi kita dari dalam. Atau dari luar kayak tadi dicuekin sama si dia. Lagi happy-happy gitu kan. Oh datang ke sekolah. Ngelirik dia dicuekin. Gimana gak bete gitu kan. Dari luar. Atau tadi lagi bad mood. Ketemu sama si dia. Disenyumin, langsung dia meleleh gitu ya, langsung good mood. Itu sesuatu yang dari luar. Atau apa, situasi-situasi yang membuat kita ini bisa berubah. Ketakutan, perasaan diabaikan, tidak berdaya gitu ya. Frustasi, atau kita itu capek, atau jealous, atau sesuatu dari luar, misalnya kita dapat hadiah gitu kan, itu kan sesuatu yang dari luar, itu bisa mempengaruhi kita punya mood. Nah saudara, kenapa kok pembahasan tentang mood itu penting? Kenapa sih sampai harus masuk ke dalam firman Tuhan, ke dalam ibadah hari Minggu, sampai harus disampaikan? Kenapa kok penting? Karena mood kita, ya tanpa kita sadar, kadang-kadang, atau seringkali lebih tepatnya, mood kita ini mempengaruhi keputusan kita. Ya, keputusan kita itu mempengaruhi masa depan kita. Bisa kebayang nggak? Berarti masa depan kita itu ditentukan dari bagaimana kita ini handle mood kita, bener nggak? Kalau mood kita itu bisa mempengaruhi keputusan kita, dan keputusan kita itu mempengaruhi masa depan, berarti masa depan kita itu ditentukan dari bagaimana kamu bisa handle, kamu punya mood hari ini. Kalau misalnya kita nggak bisa handle mood swing dengan baik, resikonya masa depan kita yang dipertaruhkan loh. Makanya itu penting banget supaya kita itu bisa belajar apa kata firman Tuhan tentang mood kita. Ya, ada orang-orang yang bisa mengambil keputusan yang salah karena nggak bisa mengatasi moodnya. Ya, nggak selalu mood yang jelek loh. Nanti Celena akan juga sampein ada mood-mood yang lagi bagus, lagi good mood, itu juga ada jebakannya. Ya.
Tapi Tuhan kita itu kasih kita mood, kasih kita emosi, kasih kita feeling itu sebenarnya untuk juga selain kita bisa alive, kita juga bisa belajar tentang diri kita dan juga tentang Tuhan. Jadi perhatikan apa yang kamu alami. Karena di dalam diri kamu ini ada banyak hal yang kamu bisa explore sebenarnya. Yang Tuhan kepengen kita ini mengenal diri kita. Ketika kita mengenal diri kita juga akan mengenal Tuhan kita. Ya, ada beberapa hal yang di dalam mood ini yang kita harus lakukan. Yang pertama, catat ya, kenali pola mood kamu. Kenali polanya. Pola itu kayak apa? Oke, kapan ya aku ini good mood? Kapan ya aku ini suka bad mood? Coba kenali polanya. Oh, aku ini kalau lagi begini gitu ya, kalau bangun tidur atau kalau kurang tidur, aku ini biasanya lagi langsung bete. Atau misalnya, jadi kapan dan di mana, itu coba kenali polanya. Kalau perlu bisa bikin catatan. Oh nih, aku ini lagi good mood nih hari ini karena apa, di mana, apa yang yang sering men-trigger kamu itu untuk bisa jadi bad mood, atau apa yang bisa memicu, yang men-trigger itu memicu kamu untuk bisa jadi good mood atau bad mood. Kira-kira apa, kapan, dan di mana? Coba perhatikan polanya. Karena setiap orang beda-beda. Ada orang yang dicuekin sama gebetannya biasa aja, nggak ngefek. Ada yang langsung down gitu ya, langsung nggak bisa, langsung satu hari hancur gitu. Ada yang emang gue pikirin, ada yang kayak gitu. Tapi hancurnya karena apa? Karena nggak dikasih makanan misalnya. Temennya nggak mau sharing. Atau apa? Jadi setiap orang tuh bisa beda-beda. Kenali pola kamu apa, kapan, di mana, kenapa gitu ya. Nah kalau perlu dicatat, kalau misalnya kamu udah tahu polanya apa, kamu bisa mengatasinya. Tapi kalau kita ini nggak tahu, kita cuma bisa mengikuti arus, kita cuma bisa mengalir mengikuti mood kita. Nah kita bisa terjebak dan bahkan bisa ngambil keputusan yang salah gara-gara kita nggak bisa tahu, nggak bisa mengatasi kita punya mood. Jadi yang pertama tadi apa? Perhatikan pola mood kamu. Ya, perhatikan pola mood kamu. Yang kedua, ya setelah diperhatikan, ketika kamu memperhatikan, kamu akan tahu kenapa. Jadi yang kedua itu kenali mengapa. Apakah yang sering terjadi itu karena faktor di dalam? Oh iya ya, aku ini memang lagi bete, aku tahu lah karena aku ini lagi PMS misalnya ya kan. Atau aku ini karena faktor di dalam, ya karena aku ini lagi kurang tidur, ya kan? Atau aku ini lagi PMS, atau aku ini lagi apa? Atau dari faktor luar, iya tadi itu aku ketemu sama guruku, aku dimarahin gitu kan? Atau aku ketemu sama temanku, aku nggak dikasih pinjaman catatan misalnya. Atau aku mau beli sesuatu tapi barangnya nggak ada. Ada banyak hal. Nah kira-kira kenapa gitu ya, selain tadi polanya kapan, di mana, kenapa? Kamu harus tahu karena faktor dalam atau faktor luar. Nah dari situ kamu bisa mencari jalan keluar. Yang ketiga, temukan jalan keluar. Kalau kamu sudah tahu polanya, kalau kamu sudah tahu kenapa, contoh aku ini kurang tidur, oke berarti kamu harus bisa atur jam tidur, benar nggak? Kalau misalnya setiap ketemu si A ini gitu ya, contoh nama Agus ya, maaf kalau ada yang namanya Agus. Setiap ketemu yang namanya Agus ini aku pasti jengkel pokoknya bawaannya. Ya kalau bisa dihindari gitu kan. Maksudnya kalau misalnya tidak harus ketemu dan sebagainya. Hindari hal-hal yang memang memicu. Tapi kalau harus dihadapi ya hadapi, jangan lari dari kenyataan gitu kan. Tapi kamu harus tahu kenapa sehingga bisa mengatasinya. Ya, selain itu cari tahu kenapa sih, misalnya itu faktor dari luar. Misalnya seseorang, kenapa ya aku ini setiap kali sama orang ini tuh selalu jengkel gitu ya, selalu marah, selalu sedih gitu ya. Kenapa? Soalnya ketika kita tahu kita bisa mengatasinya. Contoh kalau selalu nonton drama Korea itu selalu habis itu nangis, terus gak bisa tidur, ya jangan nonton gitu kan. Nah kita harus tahu, nah udah tahu kalau habis nonton drama Korea nangis-nangis, ditonton terus gitu kan. Ya gak heran habis itu besoknya ke sekolah bete gitu kan. Ingat-ingat kemarin dramanya kayak apa, waduh kenapa ya dia kok gak jadian. Nah ya kan,
kita kalau kamu tahu kenapa, sebabnya apa, kamu bisa cari tahu jalan keluar. Yang berikutnya, ceritakan kepada orang yang tepat. Maksudnya di dalam jalan keluar ini, ya, ceritakan pada orang yang tepat. Apa sih yang kamu rasakan? Apa sih? Ceritakan kepada mungkin CGL kamu gitu ya. Atau mungkin orang tua, orang yang kamu bisa percaya. Aku tuh kok merasa kayak gini ya. Aku tuh sulit loh mengatasi perasaan ini. Dan sebagainya. Ceritakan pada orang yang tepat. Ekspresikan di tempat dan waktu yang tepat. Kalau misalnya kamu lagi bete, lagi pengen marah gitu ya. Jangan teman kamu dipukulin gitu kan. Nanti kamu bisa masuk dipanggil guru BK gitu ya. Jangan, tapi ekspresikan di tempat yang tepat. Misalnya mau marah, marah aja di kamar gitu. Mau nangis, nangis aja di bantal. Enggak apa-apa, ekspresikan. Emosi atau mood itu tidak untuk ditahan. Tidak untuk dibuang. Tidak untuk diabaikan. Tapi untuk kamu menyadari sebenarnya aku ini sedang ngalamin apa sih. Celena tahu bahwa untuk explore hal ini itu pasti takes time, pasti membutuhkan waktu. Ambil waktu untuk kamu tuh bisa kenali dirimu sendiri. Makanya masa-masa remaja dari SMP, SMA, kuliah kan orang itu bisa bilang itu cari jati diri. Sebenarnya ini adalah masa yang sangat baik untuk kalian itu kenali diri kalian loh. Tapi banyak orang itu sudah sibuk dengan mengikuti moodnya gitu ya. Tapi tidak mencari tahu alasan kenapa kok aku ini punya mood kayak gini gitu loh. Aku kenapa sih kok ngalami ini. Nah kalian harus belajar untuk cari tahu di bawahnya. Ya kalau di gunung es itu cari tahu bawahnya ini kenapa ya. Itu butuh waktu, kadang butuh direnungkan, kadang perlu cari tahu kenapa dan sebagainya. Ambil waktu. Kenali diri kalian dengan baik. Semakin kalian bisa kenal diri kalian dengan baik, pertumbuhanmu menuju kedewasaan itu akan semakin matang. Ya. Jadi yang ketiga tadi temukan jalan keluar. Ceritakan pada orang yang tepat dan kemudian ekspresikan di tempat dan waktu yang tepat. Ya. Dan yang keempat, waspada dengan yang namanya jebakan mood. Oh ya, mood ada jebakannya? Ada. Ya. Contohnya apa? Waktu kamu lagi bete. Ya, waktu lagi bete. Apa contohnya lagi marah. Kadang kalau marah itu kan orang salah kan melampiaskan. Hati-hati ya kalau lagi marah. Jangan disimpan terlalu lama. Kalau lagi marah segera selesaikan. Kalau setidaknya selesaikan dengan diri kamu sendiri. Aku ini marah kenapa? Aku ini marah sama siapa sih? Ya kan, aku ini marah sama, akhirnya kamu tahu, oh aku ini marah sama si A gitu ya. Si Agus ini ya. Terus kenapa sih aku ini marah sama Agus? Apa yang dia lakukan sama aku, apa yang gak suka? Kira-kira apa ya yang aku bisa perbuat mengenai hal ini? Apakah aku itu cukup mengampuni? Atau aku ini perlu ngajak ngomong orangnya ya? Nah renungkan, jangan lagi marah langsung marah-marah gitu kan. Firman Tuhan di Amsal 12 ayat yang ke-16 dikatakan, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ada orang itu yang lagi sakit hati pokoknya jeplak aja mulutnya. Puas pokoknya apapun yang dirasain dia omongin. Firman Tuhan bilang itu orang bodoh. Bukan Celena yang bilang ya. Firman Tuhan bilang itu orang bodoh yang suka lagi sakit hati gak dipikir panjang langsung jeplak mulutnya. Ya. Makanya waktu kita lagi marah, lagi sakit hati, sebelum ngomong dipikir dulu. Jangan terjebak dengan emosi sesaat, nafsu sesaat. Kemudian hati-hati, kalau kita tadi kan lagi marah. Oke, kita swing ke lagi happy. Kalau lagi happy, ya lagi seneng, jangan buat janji. Itu jebakannya orang kalau lagi happy itu, wah pokoknya nanti kamu mau apa sih gitu ya. Sukanya bikin janji. Buka sama-sama di Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Ini ada cerita nih orang yang lagi happy terus bikin janji. Markus pasal yang ke-6. Bentar ya. Ayat yang ke-21.
Oke, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Ya, tadi si Herodes ini jadi happy, bangga, seneng gitu kan. Terus apa? Raja Herodes itu ketika lagi happy dia berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Nah, orang lagi happy itu jebakannya bisa gini, bisa apa ya, jadi too generous sehingga kelewat batas, terlalu memberikan janji. Bahkan ayat 23 dikatakan lalu bersumpah kepadanya, sampai bersumpah loh. Karena dia terlalu happy. Apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Dia pikir anak ini berani minta apa sih, gitu ya. Terus anak itu pergi menanyakan kepada ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Perhatikan ayat 26. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Menyesal dia sama janji yang dikasih. Aduh, ngapain aku tadi janji kayak gitu. Gitu ya, ternyata dia gak menyangka bahwa si anak ini akan minta kepalanya Yohanes. Dia bilang nanti setengah, padahal yang diminta itu cuma kepalanya Yohanes loh ya. Bukan setengah dari kerajaannya seperti yang dijanjikan. Itu aja udah bikin dia sedih. Dia menyesal, makanya hati-hati kalau kamu lagi happy, too happy, bukan berarti kamu gak boleh happy, tapi hati-hati dengan jebakan ini. Kalau kamu happy, ya happy aja, tapi jangan terlanjur memberikan janji. Ya, Celena sendiri ini juga kadang-kadang yang tahu yang namanya moody. Kalau lagi happy, terlalu happy, Celena tuh bisa lupa sama barang loh. Jadi kalau flashback ke belakang, kalau terlalu happy itu pas kadang sering kali ya hilang barang. Sampai mikir, sampai lupa gitu karena terlalu happy. Nah jadi membuat saya berhati-hati, oke, happy tapi harus aware dengan surrounding gitu ya, dengan sekitar, dengan semua yang ada. Nah setiap orang beda-beda, gimana dengan kamu? Kalau kamu lagi happy, terlalu happy, kadang gimana? Kadang ada orang yang terlalu happy bisa sampai ekstrim gitu ya, terus sampai lupa segalanya, langsung berubah. Nikmati mood, bad atau mood itu untuk membuat kita mengerti, mengenali masalah yang sebenarnya. Mood itu cuma gejala, ada masalah yang lebih bawah yang kalian perlu explore, yang kalian perlu kenali gitu ya. Tapi jangan sampai terjebak dengan yang namanya mood tadi. Kalau marah jangan jeplak mulutnya itu gitu ya. Kalau lagi happy juga mulutnya juga hati-hati, jangan kasih janji. Apalagi kalau lagi kecewa, siapa yang gak pernah dikecewakan orang? Kalau lagi kecewa ya sama seseorang, jangan ambil kesimpulan. Karena apa? Karena biasanya kesimpulanmu salah. Jangan ambil kesimpulan kalau lagi kecewa. Ya. Terus apalagi? Jangan mengentertain diri atau apa ya namanya. Semakin mengasihani diri kalau lagi sedih. Kita buka sama-sama di Amsal pasal yang ke-25. Amsal 25 ayat yang ke-20. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Dan seperti cuka pada luka. Ada yang ngasih cuka sama luka di luka, coba. Ada yang punya luka yang ini terbuka, coba kasih cuka. Jerit-jerit kamu pasti. Tambah teriak-teriak gitu ya. Terus apa? Kalau lagi musim dingin, coba pergi ke Gunung Hermon. Gunung Hermon itu selalu bersalju. Dingin, coba buka baju. Ya, pakai baju yang tipis saja. Bisa langsung teriak-teriak kedinginan.
Nah, ada orang itu yang lagi sedih, itu malah dengerin lagu yang tambah bikin sedih. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Ya lagi patah hati malah dengerin lagu tentang patah hati, gitu kan. Tambah nangis-nangis deh, tambah nangis bombay gitu ya. Karena dia lagi sedih, bukannya menguatkan hati, bukannya cari Tuhan, bukannya cari firman Tuhan, bukannya denger lagu rohani, malah dengerin lagu yang tambah bikin sedih. Nah, jangan sampai kita lakukan ini kalau lagi sedih. Jebakannya adalah kita ini terus mengentertain, mengasihani diri dengan cara membuat kesedihan itu tambah, menikmati kesedihan tambah sedih, tambah sedih, tambah sedih. Jangan, kalau kamu lagi sedih, tidak perlu disangkali ya, aku lagi sedih, gitu kan. Tapi obati kesedihanmu bukan dengan nyanyian-nyanyian atau situasi yang membuat kamu tambah nangis bombay, tapi sesuatu yang bisa menguatkan hatimu. Oke? Jadi itu jebakan-jebakan tadi. Waktu happy jangan buat janji. Waktu marah jangan langsung jeplak mulutnya. Waktu kecewa jangan ambil kesimpulan, karena biasanya kesimpulanmu sama orang yang mengecewakan, tentang orang yang mengecewakanmu itu biasanya salah. Ya kan? Kalau lagi sedih, jangan mengasihani diri sendiri. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengatasi mood yang suka swing sana, swing sini? Yang pertama, kebenaran itu harus lebih dominan daripada mood kita. Makanya penting kita itu harus hidup di dalam kebenaran. Bagaimana kita itu menghindari jebakan-jebakan mood swing. Kebenaran itu harus lebih dominan daripada mood kita. Makanya kita yang harus hidup di dalam firman. Itu harus. Kenapa? Perasaan kita ini bisa menipu, ya. Karena perasaan bisa membuat kita mempercayai sesuatu yang salah tentang diri kita, tentang orang lain, tentang situasi, dan bahkan tentang Tuhan. Karena itu kita tuh harus perlu mengisi diri dengan kebenaran. Siapa yang hari ini sudah baca firman? Atau tadi malam sudah baca firman? Siapa yang belum baca firman angkat tangan? Kita harus mengisi diri dengan firman Tuhan. Hanya satu hal yang bisa membuat kita ini mengatasi mood kita, yaitu kebenaran. Kenapa? Mood kita ini menipu, hanya ikut mengalir dengan situasi yang terjadi baik di dalam maupun di luar kita. Itu bisa berubah-berubah, tapi satu hal yang gak bisa berubah yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang walaupun bumi beranjak, gunung-gunung, biarpun bukit-bukit beranjak, gitu kan. Dan gunung-gunung bergoncang, tapi firman Tuhan itu tidak tergoyahkan. Mau hidup kita ups and down, mood kita mau ups and down, firman Tuhan gak berubah. Makanya kalau kita ngikuti mood, ya hidupmu kayak roller coaster. Gak heran kan? Kamu hidup kayak roller coaster, bentar naik, bentar turun gitu ya. Ya kalau kamu mau hidup kayak roller coaster ya gak apa-apa, ikuti aja moodnya. Tapi kalau kamu mau hidup itu bahagia, hidup itu benar, hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendapatkan janji Tuhan, kebenaran itu harus lebih besar daripada mood. Tidak meniadakan, tapi lebih dominan. Makanya firman Tuhan itu perlu kamu baca setiap hari. Kalau perlu tiap hari hafalkan satu ayat firman Tuhan. Hafalkan, renungkan. Kadang kan harus berapa pasal. Minimal satu ayat itu kamu hafalkan. Ingat ayat ini, kata-katanya apa ya, baca. Biarkan itu meresap ke dalam diri kamu sehingga kebenaran itu akan lebih dominan daripada apa yang kamu rasakan. Ya, ketika kita bergumul dengan perasaan yang salah tentang sesuatu, segera kembali terhadap firman Tuhan dan ingatkan dirimu tentang hal-hal yang benar. Makanya firman Tuhan bilang pikirkan segala sesuatu yang baik, yang suci, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, pikirkan semua itu. Karena apa? Karena perasaan kita, mood kita itu biasanya karena pikiran kita. Kalau pikiran kita tuh langsung lagi jelek, mood kita akan jelek. Kalau pikiran kita lagi bagus, mood kita tuh bisa jadi bagus. Makanya pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Yang berikutnya kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Ya, Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Galatia 5
Kita harus jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Anda sudah terima Yesus, kalau kamu sudah terima Yesus, kamu punya Roh Kudus. Kamu bisa memberikan diri kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, kalau kita ini sudah percaya Yesus, kalau kita ini sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini milik Kristus. Kalau kita ini milik Kristus, kita harus menyalibkan daging dan segala hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu dan keinginannya? Ya hawa nafsu itu ya itu loh, kalau lagi marah kita nafsunya pengen apa? Pengen bales. Ya, pengen pukulin orang, pengen malain orang gitu kan. Itu nafsu kita, itu nafsu daging kita. Tapi firman Tuhan bilang kalau kamu ini milik Kristus, kamu harus bisa menyalipkan itu. Harus bisa mengatasi itu. Kalau kita lagi hawa nafsu, kalau lagi marah, lagi sedih gitu kan. Sedih sampai putus asa, itu adalah hawa nafsu dari kesedihan. Jangan diikuti, harus disalibkan. Ya. Dan keinginannya dikatakan, ada banyak keinginan ketika kita lagi moodnya ke sini, kepengen ini. Moodnya ke sana, kepengen itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Roh Kudus. Yang berikutnya, selain kita hidup di dalam firman, kita hidup di dalam Roh, kita juga perlu hidup di dalam komunitas. Siapa yang belum ikut CG angkat tangan? Dimanapun kalian berada, komunitas itu penting banget, pakai banget. Ya, kalau kamu belum ikut CG, orang muda jangan salah pergaulan. Beneran, kamu salah pergaulan, kamu dapat PH-nya salah loh. Soalnya apa? PH kita kan dari pergaulan kita. Selain itu keputusan kita itu juga ditentukan dari komunitas kita. Kita ini akan jadi seperti teman-teman kita. Ya, teman-teman seperti apa yang ada di sekelilingmu. Lebih baik kehilangan teman yang salah ya daripada kehilangan hidupmu. Saya kasih tahu anak saya berulang-ulang, kalau kamu tahu temanmu itu salah, lebih baik kamu kehilangan teman. Tapi kamu gak kehilangan hidupmu. Jangan kebalik. Jangan kamu rela kehilangan hidupmu demi teman yang salah. Temanmu gak akan bisa memperbaiki hidupmu. Kalau hidupmu sudah hancur, gimana? Mulai hari ini, jadi orang yang ambil tanggung jawab. Aku yang pilih teman-temanku. Ya, aku yang pilih orang-orang seperti apa. Aku mau jadi seperti apa, aku pilih orang-orang yang seperti itu. Kalau kamu mau jadi hebat, pilihlah orang-orang hebat ada di sekelilingmu. Engkau akan jadi hebat sama seperti mereka. Ya, rumusnya ini kita akan jadi rata-rata dengan 5 orang yang paling dekat dengan kita. Siapa 5 orang itu? Kalau mereka adalah orang yang bijaksana, kamu juga akan jadi orang yang bijaksana. Kalau mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, kamu akan jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau mereka ini orang yang gak peduli sama kehidupan, percayalah tunggu waktu doang. Kamu juga pasti jadi orang yang gak peduli sama kehidupan. Percaya deh, kalau misalnya nih cewek ya, punya teman-teman, sukanya pakai rok mini gitu ya. Awalnya di rumah gak biasa, lama-lama pasti beli barang yang sama. Teman-teman apa? Pakainya apa gitu ya. Nanti lama-lama akan ikut. Jadi orang muda, komunitasmu itu penting. Kalau kamu mau hidup benar, ya bisa mengatasimu dengan baik. Pilihlah orang-orang muda yang juga bisa jadi teladan buat hidupmu. Hiduplah di dalam komunitas. Jangan hidup sendirian. Ya, paling gampang dicaplok sama si jahat itu kalau kita sendirian. Makanya kita perlu teman-teman. Nah, apa sih gunanya teman-teman di komunitas? Kalau kita lagi mood swing gitu ya, bentar happy, bentar sedih, bentar gak jelas gitu ya. Kita harus ngambil keputusan, gimana dong? Bingung nih, kalau lagi happy kayaknya keputusannya A. Kalau lagi gak suka,
lagi bad mood keputusannya B. Jadi yang benar yang mana? Nah, komunitas itu adalah orang-orang yang kalian bisa tanyain. Yang benar yang mana nih gitu loh. Karena moodku ini gak bisa jadi patokan. Moodku ini gak bisa jadi sesuatu yang jadi ukuran atau sesuatu yang bisa menuntun. Kalian perlu hidup di dalam komunitas. Nah, ketika mood kita ini berubah-berubah, ada hal-hal yang kita tidak boleh berubah. Oke? Orang muda, gak cuma orang muda sih sebenarnya, siapa aja ya yang punya mood yang suka berubah-berubah, kita harus belajar yang namanya konsisten. Kedewasaan kita ditentukan dari konsistensi kita. Kedewasaan kita itu juga ditentukan dari ketekunan kita. Gitu ya. Apa yang tidak boleh ditentukan oleh mood kita? Catat, yang pertama sikap kita. Sikap kita tidak boleh ditentukan dari mood kita. Kalau lagi happy, wah datang CG, bahkan CG-nya orang didatangi semua gitu kan. Lagi happy nih, excited. Begitu lagi bad mood, dihubungi gak bisa, sungguhan. Di telepon gak dibales, gak aktif gitu ya. Di WA cuma centang 1, udah centang 2 gak dibales, ngilang, leave group. Halo, sebentar excited, sebentar berapi-api, sebentar leave group. Saudara, sikap kita ini tidak boleh ditentukan oleh mood kita. Kalian maunya apa gitu ya? Kalau kamu tahu kehendak Tuhan itu kamu itu bertumbuh di dalam Tuhan, ikuti. Kalau lagi nggak menyenangkan, lagi nggak happy, jangan leave, jangan ngambek, jangan ngilang. Ya dihadapi. Sebenarnya ini adalah masa-masa terbaik. Orang-orang muda ini adalah masa-masa terbaik. Tuhan itu sedang melatihmu. Memang masih labil gitu ya, gimana ya caranya? Kayak orang masih belajar naik sepeda tuh. Ya kan, orang kalau naik sepeda itu kan, wah jatuh ke kiri, wah jatuh ke kanan gitu kan. Tapi lama-lama bisa mengatasi dengan baik. Nah demikian juga dengan kehidupan kamu. Kadang kita ini, wah miring ke kiri, wah miring ke kanan, tapi kamu harus tetap jalan. Jangan begitu miring udah ditaruh aja sepedanya. Nah itu namanya orang kan suka apa ya, orang Jawa bilang tuh mutung gitu, suka udahlah gitu, apa putus asa gitu kan. Nah gimana orang bisa sukses kalau kita kayak gitu? Kalau lagi happy aja bisa dihubungi, kalau lagi gak happy gak bisa dihubungi. Kalau di pekerjaan ya bisa dipecat dong kalau kayak gitu. Makanya mumpung kamu tuh belum bekerja, mumpung kamu tuh masih muda, masih sekolah, masih kuliah, ini waktunya kamu belajar menghadapi dengan baik semua yang terjadi. Baik waktu happy maupun waktu lagi gak happy. Kenapa? Karena semua yang kamu Tuhan itu latih kamu di masa muda ini, itu akan berguna ketika kalian akan masuk ke pekerjaan, masuk ke pernikahan. Bayangin kalau kamu masuk ke pernikahan punya pasangan yang mood swingnya sikapnya itu tergantung mood swing. Bisa-bisa kamu punya suami tiba-tiba hilang gitu kan. Atau punya istri tiba-tiba hilang, bayangkan. Kan gak enak gitu. Makanya jangan gitu. Sikap kita tidak boleh ditentukan oleh mood swing kita. Dalam kondisi apapun harus tetap bisa dihubungi ya. Jangan lagi marah, ada hal-hal yang kalian gak boleh langgar gitu ya. Itu manners, misalnya contoh telepon. Jangan banting telepon ya. By the way sekarang kan gak ada telepon yang ditaruh ya. Kalau handphone dibanting ya rusak ya kan. Jangan tutup telepon sebelum sama-sama say goodbye. Misalnya oke, udah ya, oke thank you. Jangan orang lagi ngomong tiba-tiba dimatiin. Terus bilang apa? Aduh sinyalnya putus gitu. Ya kan? Saudara, itu sesuatu yang tidak baik. Dan kalau diteruskan, sekali lagi saya bilang, sepenting itu kita harus belajar mengatasi mood swing. Kenapa? Masa depanmu tuh dipertaruhkan dari hari ini loh. Dari khotbah hari ini loh. Sepenting itu loh. Kalau kamu gak bisa mengatasi, bayangin nanti di pekerjaan kayak apa. Gimana bisa sukses, gimana bisa jadi suami yang baik, gimana bisa jadi istri yang baik, itu ditentukan bagaimana kamu bisa handle, kamu punya mood swing. Sikapmu itu tidak boleh ditentukan oleh mood. Lakukan yang benar, bersikap dengan baik apapun situasi mood kamu. Ya, yang kedua apa yang tidak boleh diombang-ambingkan oleh mood. Yang kedua kata-kata kita. Efesus pasal yang keempat
ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadikan ini pegangan hidupmu. Oke, kata-katamu menentukan masa depanmu. Kata-katamu menentukan hidupmu. Jadi pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang supaya orang yang mendengar itu penuh dengan beroleh kasih karunia. Jangan kata-kata kotor. Kenapa orang bisa mengeluarkan kata-kata kotor? Soalnya nggak pakai mikir. Soalnya dia ngikutin aja isi hatinya kayak tadi loh. Siapa yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Firman Tuhan bilang itu orang bodoh. Makanya jangan ada kata-kata kotor. Perhatikan, pikir dulu sebelum ngomong. Jangan buat janji waktu lagi happy. Pikir dulu sebelum ngomong, oke? Jadi kata-kata kita ini sebisa mungkin tidak ditentukan oleh mood kita. Mau bad, mau good, kita akan tetap memilih kata-kata yang membangun dan kata-kata yang baik, oke? Yang terakhir, apa yang tidak boleh ditentukan oleh mood kita, yaitu keputusan kita. Oke, belajar mengambil keputusan dengan objektif bukan subjektif. Jangan karena perasaan akhirnya ya lagi marah gitu ya. Ya udah putus aja. Ada orang yang putus nyambung gara-gara mood, lagi marah, lagi sedih, lagi apa enggak dibereskan, main putus aja. Saudara, kalau kamu orangnya seperti yang saya bilang, belajar ya untuk tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Karena itu akan dibawa sampai pernikahan. Masa bisa setelah pernikahan terus orang lagi bete, udah kita putus aja ya? Kan nggak bisa lagi. Gimana dong? Harus belajar dari sekarang, mumpung masih muda. Belajar keputusan itu nggak ditentukan dari waktu mood kamu apa. Kan susah kalau kita punya pasangan, kita punya rekan kerja, kita punya bawahan ataupun atasan itu lihat kita nih orang hari ini lagi warna apa nih gitu ya. Lagi happy apa lagi nggak jelas nih gitu ya. Orang di sekeliling kita akan bingung dengan kita dan kita pasti akan jadi orang yang tidak menyenangkan untuk diajak kerjasama. Keputusan-keputusan kita, kalau kita ngambil keputusan, apalagi keputusan-keputusan penting, jangan berdasarkan mood. Misalnya apa? Keputusan penting, aku mau kuliah di mana? Aku ambil jurusan apa? Aku mau menikah dengan siapa? Apakah hubungan ini harus diteruskan atau diberhentikan? Ya, dan sebagainya itu tidak boleh ditentukan oleh mood. Harus objektif. Apa kata firman Tuhan? Apa kata orang tua? Apa kata komunitas orang percaya? Jangan karena wah aku hari ini nggak mau aku nggak mau kuliah di tempat ini Besok bisa berubah loh. Sekali lagi saya bilang sesuatu yang berubah-berubah tidak boleh menjadi penentu hidupmu. Karena apa? Itu sesuatu yang kalian nggak bisa pegang, kalian nggak bisa andalkan. Tapi kebenaran firman Tuhan itu harus jadi dasar. Makanya mulai hari ini, ayo ini mumpung masih awal tahun ya. Ayo saya ajak kalian yang selama ini suka saat teduhnya bolong-bolong, buat jadwal yuk. Buat jadwal hari ini baca apa. Kalau perlu beli buku deh. Beli buku tulis. Sebagus yang kamu suka deh. Mau yang warna biru, warna kuning, warna hijau terserah. Buat jadwal. Celena sendiri buat gitu ya. Kalau misalnya mau setahun habiskan satu Alkitab ini. Oh hari ini harus berapa pasal. Kalau sudah tak centang, kasih tanda. Terus kasih ayat remanya apa. Buat konsisten. Nah di dalam jadwal itu pasti ada masa-masa aduh bosen, aduh males, aduh ngantuk, aduh gak mau gitu ya. Nah itu waktu BT itu ya kan, itu adalah masa-masa ujian dari konsistensi, ujian dari kedewasaan. Tuhan itu sedang mendewasakan kamu lewat perubahan-perubahanmu di masa-masa kamu remaja, di masa-masa kamu beranjak dewasa. Biarkan masa-masa ini adalah masa-masa di mana kamu bisa semakin mengenal dirimu sendiri dan semakin mengenal Tuhan, lebih berakar di dalam firman Tuhan dan hidup di dalam roh dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.
Di akhir firman Tuhan hari ini, Celena mau mendoakan bagi kalian yang hari ini mungkin lagi mengalami sesuatu yang bikin mood kamu itu jelek banget. Apa misalnya? Misalnya kamu lagi patah hati. Atau kamu lagi putus pacar misalnya. Atau kamu lagi ditinggal sama orang yang kamu kasih, entah itu orang tua, kehilangan sesuatu yang berharga. Kalau ada orang-orang yang demikian hari ini, satu hal yang saya mau sampaikan, kebenarannya adalah Tuhan itu mengerti loh perasaan kita. Tuhan waktu dia di muka bumi ini bukan Tuhan yang seperti robot. Tuhan itu juga, firman Tuhan juga menceritakan Tuhan itu juga menangis. Tuhan itu bisa marah. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengerti your feeling. Sangat mengerti perasaan yang kamu alami. Tuhan tahu rasanya dikhianati. Tuhan itu tahu yang rasanya dibohongi. Tuhan itu tahu yang namanya kesedihan. Tuhan juga tahu yang namanya marah karena diperlakukan tidak adil. Tuhan juga tahu yang namanya happy. Hari ini kalau ada orang-orang yang engkau mengalami hal-hal yang membuat kamu sedih dan bete banget. Kita mau tutup di dalam doa yuk. Saya mau berdoa buat kalian semua. Kalian semua yang seperti yang saya sampaikan, kalau ada yang dari kalian yang hari ini lagi patah hati dan sebagainya, taruh tanganmu di dada. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka alami. Engkau tahu apa yang mereka rasakan. Engkau tahu apa yang mereka sedang lalui. Satu hal yang pasti, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau enggak sendirian. Ada Tuhan yang mengerti dan menemanimu melewati semua apa yang Engkau rasakan hari ini. Tuhan, aku berdoa berikan kekuatan yang baru. Dan lebih dari itu Tuhan, hamba berdoa biar firman Tuhan ini bisa memberikan dasar bagi orang-orang muda. Untuk mereka itu bisa eksplor, mengenali diri mereka, bagaimana Tuhan menciptakan mereka dengan indah. Tuhan menciptakan kami sebagai manusia dengan penuh keunikan, dengan penuh keindahan. Supaya kami bisa semakin memuliakan Engkau Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan lewat firman Tuhan ini, biar kami bertumbuh dewasa. Jadi orang-orang muda yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh perasaan. Tapi jadi orang-orang muda yang hidup di dalam kebenaran. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menikmati persekutuan dengan komunitas di sekitar kami ya Tuhan. Kalau ada orang-orang yang hari ini salah pergaulan Tuhan, hamba berdoa, Tuhan luputkan mereka, keluarkan mereka dari pergaulan yang salah. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat ya Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Pagari anak-anak muda, pagari anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi setiap orang-orang muda, aku berdoa setiap campur tangan si jahat dalam bentuk dan macam apapun di dalam kehidupanmu dihancurkan di dalam nama Yesus. Setiap ikatan dan belenggu hari ini aku berkata terlepas di dalam nama Yesus. Kalau ada yang struggle dengan dirinya Tuhan, Engkau yang menolong mereka dan melepaskan dari semua keterpurukan, kecanduan, ikatan apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur, menyerahkan firman-Mu di setiap hati, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biar kasih karunia Tuhan membalut, melingkupi, melindungi dan memberkati-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Wow, yang diberkati Tuhan dengan firman yang ada bisa sama-sama katakan haleluya. Dimanapun kalian berada, saya senang sekali kita akhirnya bisa mendengarkan firman Tuhan kembali. Dan hari ini di hari Valentine, hari yang penuh dengan kasih sayang, biar sekali lagi yuk kita mau sama-sama kasih Tuhan, kita meteraikan di dalam hati dan hidup kita. Berikut juga dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati yang terbaik untuk menerima perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur atau kalian bisa pakai alternatif yang lain. Kalian bisa pakai kue kering ataupun air putih ataupun teh. Dan mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Dia. Mari kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami mau memeteraikan kasih-Mu sekali lagi. Keselamatan yang sudah kami terima. Sekali lagi kami mau memeteraikan Tuhan dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah dimanapun setiap Army of God hari ini berada mengikuti YouTube hari ini. Sungguh berkati setiap mereka Tuhan. Alirkan kuasa-Mu, hadirat-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami bawa hati kami. Biar Kau sucikan, kuduskan setiap roti dan anggur. Sucikan, kuduskan setiap kami yang menerima. Sucikan, kuduskan hamba-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Dimuliakan Kau yang layak. naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Amin. Sungguh kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Kami merindukan pribadi-Mu ya sahabat kami. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus. Kami mau tinggal dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Oh, tinggal di hadirat-Mu, Holy Spirit, Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan urapan. Jamah setiap army of God Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati, jamah setiap hidup, jamah setiap pikiran kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Hadirat Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Jesus. Dengan urapan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Tinggal di hadirat, rindu selalu tinggal di hadirat-Mu. Haleluya, Jesus. Oh, kami merindukan Engkau di dalam hidup kami. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Yesus. Oh, thank you Lord, Allah Roh Kudus. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami kudus dan kami layak menerima perjamuan hari ini. Biar berkat yang turun bukan kutuk.
Biar kemenangan yang turun bukan kekalahan di dalam nama Yesus. Mari siapkan roti dan anggur. Angkat tinggi rotimu dengan tangan kananmu. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang terbaik. Engkau menyelesaikan segala sesuatu, karya yang begitu luar biasa. Engkau tidak menyerah karena Engkau mengasihi setiap kami. Dan di hari yang penuh dengan kasih sayang ini, kembali kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Menghujani, membanjiri kami. Dekap erat setiap hati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sudah tercurah, terkoyak buat setiap kami, menggantikan setiap dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih buat darah yang tercurah. Kami gak layak, Kau layakkan kami. Kau sucikan kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati yang pahit, setiap hati yang terikat hari ini dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, sucikan kami Tuhan, sucikan kami. Mari kita minum bersama-sama dengan rasa hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan lembut, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Peluk setiap kami Tuhan. Hadiratmu tidak terbatas ruang dan waktu. Hadiratmu tidak terbatas. Hadiratmu ada di mana-mana. Peluk setiap jemaatmu Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat roti dan anggur. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Meteraikan keselamatan, meteraikan Tuhan perjanjian dengan Engkau hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat terbaik tercurah dalam kehidupan setiap Army of God dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan hari ini saya mau menyambut teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, mengikuti ibadah online hari ini. Dan buat setiap teman-teman yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, hari ini saya rindu berdoa buat kalian. Arahkan tangan kalian ke layar gadget kalian atau ke layar TV kalian. Mari ikuti doa saya. Bapa yang baik, hari ini kami sudah mendengar tentang Engkau. Kami orang yang dipenuhi dengan dosa. Kami pribadi yang penuh dengan ikatan-ikatan dosa. Hari ini kami mau mengaku dengan mulut kami, percaya dengan hati kami secara penuh, secara total ya Tuhan, dengan bulat hati. Kami mau undang Engkau masuk, kami mau percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan Yesus,
Sang Juru Selamat pribadi yang sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami di atas kayu salib. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan biar pribadi-Mu memenuhi hati kami, menuntun hidup kami, sehingga kami didapati menjadi pribadi-pribadi yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat, congratulations buat kalian yang baru saja menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan selamat bergabung buat kalian yang baru pertama kali join. Kami rindu kalian bisa terkonek dengan connect group, kelompok-kelompok kecil yang kami miliki. Kalian nanti bisa hubungi hotline kami. Seperti yang Glitter di awal sudah sampaikan, kalian bisa catat. Dan buat teman-teman yang baru didoakan dan yang baru pertama kali mungkin mengikuti ibadah online hari ini, jangan lupa klik link di atas supaya kalian bisa mendapat informasi yang jauh lebih banyak dan kami bisa mengenal kalian lebih dekat lagi. Dan setiap army of God dimanapun engkau berada, mari dengan excited angkat kedua tanganmu, siap-siap terima berkat yang terbaik. Hari ini biar tangan yang terangkat, Tuhan berkati setiap mereka. Jadilah anak muda yang kuat, engkau tidak tergoyahkan. Jadilah anak muda yang hebat di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Kristus. Jadilah anak muda yang luar biasa, engkau menginfluence banyak orang. Engkau memberkati banyak orang, memberkati keluargamu, memberkati teman-temanmu, memberkati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena Tuhan Allah tidak pernah meninggalkanmu. Tangannya akan selalu menggenggam engkau. Dia akan terus mencengkeram hidupmu. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang akan mencurahkan berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Valentine semuanya. God bless you all.